Kamis, 28 Agustus 2025, 10.000 buruh disebut bakal mengikuti demo di depan gedung DPR atau Istana Kepresidenan Jakarta. Demo buruh 28 Agustus 2025 di gedung DPR dan Istana ini bakal membawa 5 tuntutan dari menolak upah murah hingga reformasi pajak. Demo 28 Agustus 2025 akan diikuti buruh dari sejumlah wilayah di sekitar Jakarta, seperti Karawang, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Selain di Jakarta, demo buruh 28 Agustus 2025 besok juga akan diikuti aksi serupa di seluruh Indonesia. Selasa, 26 Agustus 2025, Presiden Partai Buruh Said Iqbal, gerakan ini diberi nama HOSTUM, Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah, dan akan dilakukan secara damai. Said Iqbal menegaskan, aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja. Ada 5 isu yang dibawa di dalam aksi demo besok. Apa saja? 1. Menolak upah murah. Buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5 hingga 10,5% pada tahun 2026. Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Menurut Said, inflasi diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,1 hingga 5,2% dalam kurun Oktober 2024 hingga September 2025. Said juga mengungkit klaim pemerintah yang menyebut angka pengangguran menurun dan kemiskinan berkurang. Dengan demikian, pemerintah semestinya berani menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 2. Hapus outsourcing. Menurut Said, putusan Mahkamah Konstitusi, MK, telah menegaskan bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu. Namun kenyataannya, praktik outsourcing masih meluas, termasuk di BUMN. 3. Reformasi pajak. Menurut Said, masyarakat di sejumlah daerah menjerit karena beban pajak meningkat. Di Pati, Jawa Tengah, misalnya, kenaikan pajak bumi dan bangunan, PBB, telah memicu perlawanan warga. Buruh, kata dia, menuntut menaikkan PTKP, pendapatan tidak kena pajak, dari 4,5 juta rupiah per bulan, menjadi 7,5 juta rupiah per bulan. Menurutnya, dengan selisih itu, masyarakat bisa memakainya untuk hal-hal konsumtif yang bisa mendorong perputaran uang dan daya beli di masyarakat. Selain itu, Said Iqbal juga meminta hapus pajak atas THR dan pesangon. Selama ini, THR yang diterima buruh sebagian besar habis untuk ongkos mudik, biaya sekolah anak, atau kebutuhan pokok lainnya. Ia menegaskan, reformasi pajak bukan hanya sekadar menjadi kepentingan buruh pabrik atau karyawan kantor, tapi juga pekerja di sektor informal lain yang selama ini kerap terbebani. Menurut Said Iqbal, dengan reformasi pajak perburuhan, keadilan fiskal bisa lebih terasa. Sehingga, pajak tidak lagi menjadi alat negara untuk menarik uang dari masyarakat, tapi juga menjadi instrumen untuk menjaga daya beli dan menggerakkan roda ekonomi. 4. Sahkan UU Ketenagakerjaan yang baru. Said mengatakan, panitia kerja di DPR tak kunjung membahas secara serius, usai Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 168 PU21 2024 yang dimenangkan oleh Partai Buruh, KSI Andi Gani, KSPI, dan FSPESMI. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa paling lama dalam 2 tahun harus lahir Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang keluar dari jeratan Omnibus Law. Ada 7 isu yang menjadi dasar gugatan para buruh ke MK, yaitu upah layak yang melindungi pekerja, penghapusan outsourcing, pembatasan karyawan kontrak, prosedur PHK yang adil, pesangon yang layak, pembatasan tenaga kerja asing terutama unskilled workers, hingga hak cuti melahirkan, cuti hamil dan cuti panjang. Selain 7 poin di atas, ada beberapa isu baru yang semakin penting. Misalnya, perlindungan pekerja digital platform seperti Gojek, Grab, Blibli, dan Tokopedia. Selama ini mereka disebut mitra, padahal bekerja penuh tanpa perlindungan layaknya pekerja. 5. Perlindungan tenaga kerja. Said menilai, para perawat, bidan, dan dokter di banyak rumah sakit besar menerima upah minim dengan jam kerja tinggi. Sementara,
Beban kerja mereka sangat vital bagi keselamatan orang lain. Begitu juga pekerja transportasi yang dipaksa mengejar target dengan sistem ritase, hingga mengancam keselamatan mereka sendiri dan pengguna jalan. Buruh juga menuntut perlindungan bagi pekerja kampus dan sekolah swasta, dosen, guru, jurnalis, hingga pekerja media yang kerap mengalami PHK sepihak dengan pesangon dicicil. Semua ini menegaskan bahwa RUU Ketenagakerjaan baru harus hadir untuk melindungi seluruh pekerja Indonesia tanpa terkecuali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.